Shalom, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa kembali di Reading Bible Time. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua 6 sampai Yosua 8. Kini saatnya kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berkumpul pada malam ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi Tuhan saudara kami, Chris, yang akan memandu firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan juga diberkati, dan firman-Mu ini Tuhan menjadi renungan bagi setiap kami dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Biarlah Tuhan, Kau berkati Tuhan dari awal hingga akhir, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat-sahabat Arbit yang terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang dimulai dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Inilah firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus meniup, terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing
dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu, pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, janganlah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tambang dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yosua 7. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana.
tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu, kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi, kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akhan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akhan.
dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke dalam lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akhor. Yosua 8. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi, mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikian Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksakannya lah barisan bangsa itu dan berjalan, ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Lalu juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju, mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang menyerbu orang Israel. Ke lereng di seberang dataran itu, Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua
dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu mereka membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Mezbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah, di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum.
Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum menutup, mari kita sama-sama membaca ayat Mas yang terambil dari Yosua 8 ayat 1. Sekali lagi, Yosua 8 ayat 1. Yosua 8 ayat 1, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami telah membaca bagian firman-Mu dari Yosua 6 sampai dengan Yosua 8. Kami belajar Tuhan bahwa di saat hati kami mau taat Tuhan, kami mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang mempersiapkan Tuhan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan bagi kami. Semua janji-Mu Tuhan tidak pernah gagal Tuhan ketika hati kami mau taat, mau tunduk di bawah kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan untuk taat Tuhan, memiliki iman sepenuhnya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah membaca firman-Mu, biarlah firman ini terus Tuhan berema Tuhan di dalam kami, tidak hanya menjadi bacaan biasa Tuhan, tapi boleh terus Tuhan kami renungan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Ibu Grace. Demikian Reading Bible Time pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu menjadi bagian dari Reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087 780 494 771. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, pukul 20.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you. Thank you.